speech delay-nya Esal itu parah nggak sih, Pak Jaka? Oke, kalau saya hitung sekarang nih, berarti si Esal ini udah bisa ngucapin sekitar 20 kata ada nih ya? Atau lebih? Ada Ada ya? ada tapi belum sempurna. Iya, oke, nggak apa-apa. Berarti Mhm. ini nggak kok, ini nggak parah. Karena sudah bisa 20 kata. Setidak-tidaknya di usia 2 tahun dia sudah punya modal. Nah, beda kalau 2 tahun nggak bisa ngomong, nggak ada suara. Nah, itu baru memang agak parah telat bicaranya. Tapi si Esal dia sudah Mmm, punya modal, sudah mau coba komunikasi, walaupun belum bagus, walaupun belum sempurna. Tapi mhm, setidak-tidaknya kita tahu bahwa si Esal ini dia ada niat untuk mengungkapkan. Nah, jadi mhm. telat bicaranya ini hanya kendala di bicaranya aja. Jadi dia sudah ada interest mau bicara, sudah mau main, sudah mau interaksi, tinggal ngomongnya aja. Jadi ini nggak parah kok, Bu. Menurut saya di usia 3 tahun yang dia itu belum bisa merangkai kalimat dengan panjang itu menurut saya ini harus cepat-cepat segera tertangani. Jadi anak saya tuh sering banget dibilang gagu, nggak bisa ngomong. Waktu itu Kenzi berusia 2 tahun. Dia belum bisa berbicara banyak. Baru bisa 10 kata doang. Terus pada saat berusia 2,5 tahun, saya lihat perkembangannya juga nggak banyak gitu kata-katanya. Alasan kenapa saya ikut Joy Children Center itu karena saya sudah mulai frustasi, kebingungan, nggak tahu gimana caranya agar anak kami tuh bisa ngomong banyak kata. Yang saya lakukan cari-cari di website, di internet tentang informasi speed delay dan akhirnya ketemu dengan Joy Children Center ini. Apalagi ini online ya gitu, orang males kan harus duduk berjam-jam dengerin materi. Saya berani bilang kalau ikut yang JCC ini nggak rugi, malah ini bisa kayak investasi juga buat saya karena nambah ilmu banyak banget dan bisa ngelihat pengalaman banyak orang tua di luar sana. Kita jadi merasa nggak sendirian juga gitu. Digosok aja dengan cincin, perlu minum sesuatu, suplemen. Hai, saya Jaka, saya owner dari Joy Children Center. Saya sudah 16 tahun mengajar di anak-anak special needs seperti autis, hiperaktif, dan lain-lain. Selama saya mengajar ini, seringkali ada mitos seputar speech delay atau seputar telat bicara yang mengatakan bahwa anak saya usia 3 tahun belum ngomong, ya udah dibiarkan saja, nanti dia akan ngomong sendiri. Atau ada mitos lain lagi mengatakan kalau anak saya speech delay, lidahnya digosok aja dengan cincin. Atau ada lagi mitos yang lain yang mengatakan bahwa kalau anak speech delay perlu minum sesuatu, suplemen atau apa. Jujur, saya sebagai guru, saya sebagai terapis, saya tidak menyarankan hal itu. Karena yang paling tepat untuk anak speech delay, penanganan yang paling tepat adalah stimulasi. Stimulasi otaknya, bagaimana kita merangsang otaknya itu untuk aktif. Bagaimana kita merangsang anak ini untuk bisa menengok, merespon. Itu yang paling tepat. Karena dengan stimulasi anak ini, dengan stimulasi otak, anak ini akan lebih aktif, anak ini akan lebih cepat bicara. Jika Bapak Ibu ingin tahu cara stimulasi yang efektif, boleh klik tombol di bawah. Terima kasih. Saya itu ibu baru, anak Hmm. baru 1. Jadi tuh saya tuh masih kayak buta gitu loh, Pak. Saya tuh kalau mau ngajarin anak tuh kayak gimana ya gitu. Makanya saya ikut Pak Jaka itu biar saya tuh tahu apa yang harus saya lakuin gitu, yang konsisten, yang maksudnya saya lakuin secara tepat gitu. Oke, makasih loh Bu buat sharingnya. Ini masukan buat saya soalnya. Karena dari dulu memang tujuan saya tuh saya ngajarin orang tua. Itu tujuan utama saya. Saya tidak memberikan teori karena teori Google aja banyak kok Bu. Teori anak telat bicara banyak. Cuma yang menjadi Iya. kendala buat orang tua kan bagaimana melakukannya di rumah. Iya, Nah, itu yang saya apalagi ajarin. di saat pandemi yang kita pun orang tua kalau mau masukin ke sekolah juga galau gitu, maju mundur gitu kan.
Halo. Hai. Hebat. Apa kabar? Kok kisbre? Kayak tadinya kan dia lancarnya bahasa Inggris ya Pak, karena dari YouTube itu ya. Nah sekarang untuk warna, semua warna 12 warna itu dia udah tahu bahasa Indonesia gitu. Terus nyanyi Nyanyi. banyak. Untuk Bapak Ibu di luar sana yang mungkin dalam kondisi yang sama dengan saya saat ini, dengan anak yang diberikan kekhususan gitu, jangan takut untuk bertanya atau berkonsultasi pada seseorang yang memang ahli di bidangnya, yaitu bagi saya sih Joy Children Center ya. Saya waktu itu usianya 4 tahun, itu dia belum bisa menyampaikan kata-kata yang banyak, apalagi merangkai kalimat boro-boro gitu, belum. Dia terbatas hanya 1-2 kata, 1 kata malahan waktu itu, baru mama, papa, makan, pupuk gitu. Masih gitu, tolong, masih hanya itu. Dan anak saya itu waktu itu sempat dipanggil tuh nggak nengok ya, nggak nengok. Mungkin secara pelafalan memang belum sempurna, tapi sudah sangat jauh berbeda dengan pada saat awal dulu. Sekarang dia kebetulan juga sekolah, waktu itu pandemi kan sekolahnya masih daring, terus sekarang sudah mulai ada tatap muka, dia sudah bisa tenang di sekolahan gitu. Dia bisa memegang pensil gitu, bisa tenang duduk, bisa mengikuti pelajaran, bisa berbaur dengan teman-temannya gitu, bisa dia ingat semua lagu-lagu sekolahan dan menirukannya gitu. Ayo Bapak Ibu di luar sana, serahkan ini pada yang memang ahlinya gitu. Dan kalau dari pengalaman saya dengan Pak Jaka dan Bu Rana, dan alhamdulillah mendapatkan manfaatnya. Monggo. Saya buat tampar pipi anak saya pakai daun sirih. Ada juga yang ngajarin gosok anak lu lidahnya pakai cincin biar cepat ngomong gitu kan. Tapi tidak ada satupun yang saya lakukan. Kenapa? Karena sebagai seorang terapis dan guru, saya tahu itu bukan cara yang tepat untuk menangani anak yang mengalami speech delay. Nama saya Ratna dari Joy Children Center. Saya sudah mengajar selama 16 tahun untuk anak-anak, baik yang non-ABK maupun yang ABK. Saat ini saya adalah seorang terapis, guru, dan juga orang tua. Jadi ceritanya waktu itu Kenzi berusia 2 tahun. Dia belum bisa berbicara banyak. Baru bisa 10 kata doang. Terus pada saat berusia 2,5 tahun, saya lihat perkembangannya juga nggak banyak gitu kata-katanya. Jadi anak saya tuh sering banget dibilang gagu, nggak bisa ngomong. Rasanya sedih deh, bener sedih. Bahkan mertua saya sendiri aja suka ngomong, anaknya nggak bisa ngomong katanya gitu. Dan saya ingat waktu itu ada beberapa orang yang ngajarin saya buat tampar pipi anak saya pakai daun sirih. Ada juga yang ngajarin gosok anak lu lidahnya pakai cincin biar cepat ngomong gitu kan. Tapi tidak ada satupun yang saya lakukan. Kenapa? Karena sebagai seorang terapis dan guru, saya tahu itu bukan cara yang tepat untuk menangani anak yang mengalami speech delay. Jadi saya pun mulai berpikir dan mencari bagaimana caranya supaya saya bisa mengajarkan anak saya yang speech delay untuk bisa lebih cepat berbicara dan mengejar ketinggalannya. Puji Tuhan saat itu ada
saudaranya suami saya, sepupunya, dia mengirimkan sebuah buku dari Australia tentang penanganan anak yang mengalami speech delay. Dari situ saya banyak sekali baca masukan dari sana. Dan saya terapkan semua yang saya pelajari itu pada anak saya. Saya ajak juga pembantu saya saat itu untuk mengajar anak saya berbicara dengan cara-cara yang saya lakukan. Jadi saya ajarkan kepada pembantu saya waktu itu. Dan hasilnya sangat luar biasa. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja saya bisa lihat bahwa perkembangannya sangat luar biasa. Anak saya bisa ngomong dengan sangat banyak, membentuk kalimat, bertanya jawab, bercerita bahkan gitu. Dan saya sangat senang sekali dengan hasil tersebut. Dan pengalaman ini saya lakukan juga terhadap anak-anak yang dipercayakan kepada saya untuk diterapi oleh orang tuanya. Kebetulan anak-anak yang saya pegang saat itu adalah rata-rata anak speech delay. Jadi saya lakukan semua yang saya lakukan pada Kenzi terhadap anak-anak tersebut. Saya juga ajarkan kepada orang tuanya hal-hal apa yang harus mereka lakukan kepada anak-anaknya. Ingin tahu bagaimana caranya kami mengajarkan anak-anak yang speech delay untuk bisa cepat berbicara? Silahkan ikuti webinar kami. Waktu itu telat bicara, terus dipanggil itu kadang noleh, kadang enggak, jadi belum konsisten. Terus belum bisa berinteraksi lah, belum bisa bersosialisasi sama orang lain gitu. Masih bingung, ngira-ngira sendiri kan jatuhnya, apa ini adik-adik, kak autis, kak apa, kenapa anak ini gitu kok nggak ngomong gitu, sampai belum tahu mama papanya, nggak bisa ngomong mama papa gitu. Bikin aku penasaran juga sih, apa sih gitu, tambah dalam lagi apa ya caranya, kan Pak Jaka bilang nanti bakal diurai lebih lagi, dijelasin lebih lagi. Jadi oh ya udah, mau tahu lebih lagi, berarti masih ada lagi nih, bukan yang kayak gini aja. Jadi aku tertarik sih mau tahu gitu loh apa, karena memang mau tahu dan mau ngelakuin gitu gimana gitu loh. Semua kan poinnya mau buat anak semua sih intinya gitu. Jadi saya mau ikut mencoba, mau tahu apa aja sih, kenapa kok bisa dilatih sampai anak itu bicara, gimana caranya, saya penasaran gitu. Dan setelah ikut baru memang oh ternyata caranya begini-begini, poin-poinnya gini. Jadi saya ikutin caranya begitu persis yang Pak Jaka ngomong gitu. Jadi saya terapin yang ya ternyata berhasil. Kalau memang keadaan anak kita seperti itu, kita yang harus mulai duluan. Jadi mestinya kita yang ajak ngomong duluan, kita yang bikin inisiatif mainannya duluan. Kayak gitulah. Jadi mulai dari kitanya dulu, baru kita ngajarin ke anak kitanya. Kalau memang anak kita belum bisa, ya bersabarlah. Dia itu bukan bodoh, dia itu sedang merekam. Nanti suatu saat dia itu pasti ngomong gitu loh. Jangan putus asa. Dulu saya juga hampir putus asa. Kenapa ya kok begini, saya ngomong kok ngelentur gitu loh. Jadi tapi ya itu ya, makanya kita harus kuat gitu loh. Mulai dari kita dulu. Atau nanti kalau kita sabar, kita ngelatih terus, tahu-tahu nanti pasti bisa gitu loh. Jangan putus asa. Itu aja sih. Sama berdoa. Sama ngelakuin yang udah dikasih tahu, ya dilakuin gitu loh. Percuma kalau tahu tapi nggak dilakuin. Stop sampai situ berarti. Gitu.